Perkenalkan, nama saya Rijal Tarigan dengan NIM 223020503056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil responsi basis data 2 dengan judul website jual beli obat. Jadi di sini saya telah membuat sebuah database, yaitu database ini database responsi. Dalam database ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel admin untuk menyimpan data-data admin yang digunakan untuk login dan register. Jadi setelah pengguna register atau membuat akun, datanya akan tersimpan di sini. Dan ketika ingin login, pengguna sistem akan mengambil data dari database ini. Kemudian ada tabel penjualan. Jadi di tabel ini akan menyimpan data-data hasil penjualan seperti ID pembeli yang membeli obat, kemudian ID produk yaitu obat apa yang dibeli, kemudian jumlah obat yang dibeli, total harga obat, dan tanggal transaksi. Kemudian ada tabel produk. Di sini tabel ini menyimpan nama-nama produk obat, yaitu ID produk itu, yaitu kemudian ada nama obatnya, harga obat satuannya, serta stok obat yang tersedia. Kemudian di sini ada tabel pembeli yang menyimpan data-data pembeli, yang menyimpan data ID pembeli, nama pembeli, dan alamat. Di sini saya membuat 4 trigger. Terdapat 4 trigger. Yang pertama, hapus stok obat, kemudian ada kurangi stok, update stok obat, update total harga. Saya juga membuat sebuah fungsi, yaitu sebuah fungsi untuk menghapus obat. Ada juga prosedur untuk menambah obat dan prosedur untuk update obat. Saya juga membuat views. Di sini ada 3 views. View yang pertama adalah view pembeli untuk menampilkan nama pembeli, alamat, dan ID pembeli. Kemudian ada view produk. View produk ini menyimpan data-data stok obat, harga obat, nama obat, dan ID produk. Ada ID produk. Kemudian ada view penjualan. Di sini ada setelah di join, saya menggunakan join. Di sini akan menampilkan nama pembeli, kemudian nama obat, jumlah obat, total harga, dan tanggal transaksi, dan ID transaksinya. Baik, sini saya akan menjelaskan website atau program dari website ini. Yang pertama adalah koneksi. Koneksi ini saya digunakan untuk menghubungkan dari database ke sistem websitenya. Jadi di sini dipanggil database-nya, yaitu DB responsi. Kemudian ada login. Untuk login ini gunanya untuk pengguna dapat masuk ke sistem. Jadi sistem akan mengambil data username dan password. Ketika data username dan password tersedia di database, maka pengguna akan diarahkan ke indeks atau ke halaman berandanya. Kemudian ada register, proses register. Jadi register ini untuk menambahkan data ke dalam tabel admin tadi, sehingga pengguna baru yang telah membuat akun dengan memasukkan username, password, dan nama akan dapat login. Kemudian setelah login, maka pengguna atau admin akan diarahkan ke indeks. Jadi di indeks ini akan menjadi satu page. Kemudian ada view pelanggan. Jadi di view pelanggan ini akan ditampilkan data-data pembeli, yaitu ID pembeli, nama pembeli, dan alamat. Kemudian ada view produk. View produk ini akan menampilkan ID produk, nama obat, serta harga obat, dan stok obat. Di setiap view ini pengguna akan dapat melakukan update, delete, dan input data. Begitu juga di view transaksi. Di sini akan menampilkan ID transaksi, nama pembeli, nama obat,
jumlah obat, total harga, tanggal transaksi. Semua data diambil dari koneksi ini. Kemudian ketika pengguna ingin menambahkan data ke tabel pelanggan, maka dibuat tambah pelanggan. Jadi data akan dimasukkan ke dalam tabel pembeli dengan memasukkan nama pembeli dan alamatnya. Kemudian ada tambah produk, begitu juga dengan jadi di sini akan dipanggil tambah obat tadi, yaitu sebuah prosedur untuk menambahkan obat. Kemudian ada tambah transaksi. Kemudian setelah data dimasukkan atau ditambahkan, pengguna dapat mengupdate atau mengubah data. Sini ada ubah pelanggan, yaitu mengubah data-data pembeli dari tabel pembeli, yaitu mengubah nama pembeli, alamat pembeli, dan ID pembeli. Ya, di mana ID pembeli sama dengan ID pembeli yang ingin diubah. Kemudian ada ubah produk. Di sini jadi di sini dipanggil lagi untuk update obat, yaitu update obat adalah sebuah prosedur juga, jadi hanya memanggil update obat. Kemudian memasukkan data-data seperti nama obat, harga obat, dan stok obatnya. Kemudian update ubah transaksi hampir sama seperti yang di atas. Kemudian ada hapus pelanggan. Jadi di sini data pelanggan itu dapat dihapus dengan cara manual. Kemudian ada hapus produk. Nah, di dalam hapus produk ini digunakan fungsi untuk menghapus obat. Jadi hanya menggunakan select di mana ID produk yang dipilih untuk dihapus ditemukan. Kemudian setelah produk dihapus, akan otomatis kembali ke ID produk, ke view produk, ke tampilan view. Kemudian di sini ada logout. Ketika pengguna telah selesai menggunakan website atau ingin keluar, pengguna dapat logout dengan session destroy-nya. Baik, saya akan mempresentasikan websitenya. Jadi pertama kita dapat membuat akun terlebih dahulu. Kemudian masukkan passwordnya. Registrasi berhasil. Sekarang kita dapat login. Kita akan menggunakan login ya, berhasil masuk. Jadi ini adalah halaman berandanya. Kemudian di sini ada menu, yaitu produk, pembeli, dan transaksi. Di sini adalah tabel view produk. Jadi di sini ditampilkan semua produk-produk yang tersedia, paracetamol, amoxicillin, dan lain-lain. Baiklah, pertama kita akan menginputkan data baru, nama obat, kemudian harganya, dan stok yang tersedia. Produk berhasil ditambahkan, kita kembali. Nah, produk sudah masuk ke database. Kemudian kita ingin menghapusnya, ya, data berhasil dihapus. Kemudian ada di tabel pembeli, di sini adalah data-data pembeli. Kita coba tambahkan juga. Ya, data berhasil ditambahkan. Kemudian kita ingin mengubahnya. Ya, data berhasil diubah. Nah, data sudah berubah. Kemudian kita hapus lagi contohnya. Nah, kemudian di sini ada tabel transaksi. Nah, di sini ditampilkan nama pembeli, nama obat, jumlah obat, total harga, serta tanggal transaksi dan ID transaksi saja, karena telah di-join tadi di awal.
Kemudian kita ingin menambahkan data baru. Sebagai contoh, kita tambahkan dulu. Kita tambahkan. Nah, di sini kita akan menambahkan data pembeli baru, yaitu Nathan tadi. Dia ingin membeli fentanyl. Kuantitasnya 5. Data berhasil ditambahkan. Kita kembali. Nah, data pembelian Nathan sudah berhasil termasukkan. Nah, di sini juga di jumlah pembeliannya, totalnya sudah otomatis ditotal. Kemudian kita ingin mengedit, atau kita masukkan, misalnya dia salah input, ada membeli 15 jumlah obat. Nah, berhasil diedit. Nah, totalnya juga berubah serta jumlah obatnya. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, admin sudah selesai menggunakan website, jadi dia dapat logout sekarang. Logout telah berhasil. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.